Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubinal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nasma'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sadaqallahul azim. Angku-angku, bapak-bapak, inya-inya, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, serta saudara-saudaraku yang terhormat. Selalu kita maturkan puji dan syukur nan sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat kini masih banyak rasanya nikmat dan karunia Allah itu datang dalam hidup awak. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu seberapapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita bisa mendatangkan keberkahan untuk kita dan juga keluarga kita. Serta nikmat yang akan datang akan dilimpahkan oleh Allah selalu berlebih bagi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat itu. Selanjutnya salawat beriringan dengan salam. Allahumma salli ala Muhammad. Selalu pula kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya keselamatan, kebahagiaan serta tempat yang setinggi-tingginya akan dicurahkan oleh Allah buat tambatan hati pautan cinta kasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angku-angku, bapak-bapak, inya-inya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 kali pertemuan sebelum ini kita telah mencoba untuk menghayati dan memahami bagaimana di saat kita berdoa itu menjalankan adab-adab yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali
dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga bila kita amalkan adab-adab berdoa itu, akan bertemu betul nanti dalam hidup kita. Allah itu qaribun min hablil warid. Allah itu dengan orang yang berdoa lebih dekat dia kepada Allah daripada dia dengan urat lehernya sendiri. Ujibu da'watad da'i. Dia akan menerima doa orang-orang yang berdoa. Diajarkan kita oleh Imam Ghazali, belajar dan amalkanlah adab-adab berdoa yang telah kita kaji 2 kali pertemuan sebelum ini. Kita lanjutkan, ibu-ibu, angku-angku, bapak-bapak, jamaah subuh yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui adab-adab berdoa itu, ternyata kita belum juga menemukan dalam batin kita ini nikmatnya hidup ketika berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja ketika berdoa itu bisa hadir hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai berdoa, kadang-kadang kita kembali kepada kebiasaan kita yang kurang baik. Nah, maka pada saat ini kita akan mengaji tentang 10 ternyata Allah akan tolak doa orang itu. Ada 10 Allah akan menolak dan tidak mau mendengarkan doa orang yang berdoa itu. Memang Allah mengatakan ujibu da'watad da'i. Tetapi kepada orang yang 10 ini Allah tidak mau. Allah tidak mau. Samuja je ibu di rumah. Samuja je ibu-ibu di keluarga awak. Semua awak di tempat keraja. Awak kan selalu mengupayakan bagaimana orang-orang di sekitar kita itu menjadi kecintaan kita dan dia menjadi kecintaannya. Sehingga apa yang kita inginkan bisa terlaksana. Jangankan Allah, kita saja begitu dalam hidup kita. Ternyata ada pula orang-orang yang Allah tidak mau lagi mendengar doanya meskipun mengeluarkan air mata darah. Tidak mau Allah. Marra Ibrahim ibnu Adam. Marra Ibrahim ibnu Adham bisuqil Basrah. Fajtama'an nasu ilaihi. Wa qalu ya Aba Ishaq. Ma lana nad'u fala yastajabu lana. Qala li'anna qulubakum matat bi isyrati asya. Ketika seorang ulama besar, ulama tasawuf, orang-orang ilmiah tentang ilmu tasawuf, tidak mungkin tidak mengenal yang namanya Ibrahim bin Adham, atau sering disebut orang juga namanya Abu Ishaq. Ada 2 namanya. Ada orang menyebut namanya Ibrahim bin Adham. Ada juga orang menyebut namanya Abu Ishaq. Orang yang sangat tersohor di bidang ilmu tasawuf. Ketika Ibrahim bin Adham atau Abu Ishaq singgah ke kota Basrah,
Karena orang banyak melihat orang saleh seperti Abu Ishaq, tidak ada kaitan dengan penghormatan, tidak ada kaitan dengan menarik perhatian orang. Memang dia itu memang layak mendapat penghargaan begitu di umat. Kenapa? Karena pribadinya, karena akhlaknya, karena kesantunannya, dan karena dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melewati kota Basrah, fajtama'an nasu ilaihi, tanpa ada diberitahukan, tanpa ada dikondisikan, tanpa ada direkayasa, dan tanpa ada hal-hal seperti banyak yang kita lihat hari ini. Kiranya manusia telah berkumpul saja mendatangi dan menyerbu Abu Ishaq atau Ibrahim bin Adham ini. Ketika itu Ibrahim bin Adham merasa tercengang juga, ada apa ini? Padahal Ibrahim bin Adham cuma memang melihat bagaimana kondisi orang di pasar dalam mengamalkan syariat Islam yang dia ketahui setiap saat. Cuma itu tujuannya. Ditinggalkan oranglah kedai-kedainya, ditinggalkan oranglah toko-tokohnya. Toko-tokohnya hanya ingin berjumpa dengan orang hebat, orang saleh, orang mulia dan pantas dimuliakan, tidak mulia untuk direkayasa. Setelah berkumpul dan tanpa diduga pula, tanpa ada set, kadang-kadang wak salah set. Allah wasit acara aku, kilonya ketahuan juga. Ada seperti itu. Lalu saukan mansit acara aku, kilonya terlalu rendah skenario-nya diketahui oleh orang banyak. Tapi Ibrahim bin Adham tidak. Ketika orang sudah berkumpul dan dia merasa heran sampai orang meninggalkan barang dagangannya ketika itu tanpa pikir panjang, rindunya berjumpa dengan wajah orang saleh itu. Kalau mereka sama pula pertanyaannya semuanya, heran juga, sama pertanyaan semuanya, padahal tidak ada skenario di balik layar itu, tidak ada. Apa yang dia tanyakan? Ya Aba Ishaq, namanya dua tadi, ada Ibrahim bin Adham, ada Abu Ishaq. Ya Aba Ishaq, ma lana nad'u fala yastajabu lana. Hai kiranya guru kami Abu Ishaq atau Ibrahim bin Adham, ma lana nad'u, kami telah berdoa kepada Allah, telah berurai air mata kami berdoa kepada Allah, telah dengan cara yang menurut kami sudah betul kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berulang-ulang kami berdoa kepada Allah, tetes air mata kami berdoa kepada Allah. Abu Ishaq, fala yastajabu lana, sampai kini wahai guru yang mulia, doa kami itu tidak juga kami rasakan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dikabulkan, didengar Allah saja tidak rasanya. Sebanyak itu orang yang bertanya, kebetulan sama pula pertanyaan semuanya. Lalu Ibrahim bin Adham berkata, li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Sebenarnya kamu berdoa sedangkan hatimu sudah mati dikarenakan 10 perkara. Itu makanya Allah tidak mau mendengar doamu. Jangankan lagi akan mengabulkan, mendengarkan saja Allah tidak mau. Lalu kata orang banyak itu, ya Abu Ishaq, berikanlah kepada kami pelajaran Abu Ishaq. Mana yang 10 itu?
Sehingga kami sudah dengan air mata berdoa kepada Allah. Sampai sekarang kami belum merasakan hasil dari doa itu. Ternyata kami ini meninggalkan 10 perkara barangkali. Ajarkanlah kepada kami itu, wahai Ibrahim bin Adham. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, al-awwal araftumullaha falam tuaddu haqqah. Itu sudah mati hatimu itu, kata Ibrahim bin Adham, dan doamu tidak akan didengar oleh Allah. Apa itu? Araftumullaha, engkau kemana-mana, di mana berdiri, di mana berbicara, araftumullah, engkau mengatakan bahwa engkau sudah kenal dengan Allah. Ucapan yang keluar di mulutmu itu sering sekali kata-kata Allah itu. Ya Allah, Masya Allah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullahalazim. Di mana-mana kamu begitu. Berbicara kamu di hadapan orang, nama Allah itu sudah menjadi buah bibirmu. Sangat kenal kamu dengan Allah. Fala tu'addu haqqah. Tapi sayangnya hak Allah itu untuk dirimu tidak kamu lakukan. Dalam ucapan kamu memang banyak kenal dengan Allah. Sedikit-sedikit, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu kan rancak tuh. La haula wa la quwata illa billah, astaghfirullahalazim. Kan begitu? Fala tu'addu haqqah. Tapi sayangnya engkau tidak laksanakan hak Allah yang tertumpang dalam dirimu. Di alam roh kita sudah berbaiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Man anta wa man ana, kata Allah. Siapa engkau dan siapa saya, kata Allah. Anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku, aku adalah budak sahayamu, ya Allah. Itu di alam roh berjanji kita. Anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah budakmu, ya Allah. Budak itu ibu-ibu apa-apa, jamaah yang dimuliakan Allah. Kok disuruh nyupai, ditagah berhenti. Kok ndak boleh kecek tuannya, ndak boleh. Jangankan lagi yang lain-lain, beribadah pun kalau tuannya tidak mengizinkan, tidak dia lakukan. Begitu betul yang dikatakan budak. Sudah kita ikrarkan dulu kepada Allah di alam roh. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah budakmu. Kok disuruh pai, ditagah berhenti, nan halal halal, nan haram haram, nan boleh boleh, nan ndak boleh tidak boleh. Titik. Sami'na wa ata'na. Tapi kini lai baswo itu tuh kece Ibrahim bin Adham kepada orang banyak yang mengadukan keluhannya bahwa doanya belum didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Engkau mengagungkan, engkau menceritakan bahwasanya engkau sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya sunnahnya engkau tinggalkan dalam hidupmu. Engkau mengatakan ada namanya peringatan Maulud, ada namanya peringatan Isra Mi'raj, ada namanya tahun baru hijrah. Semuanya itu diharapkan agar tumbuh rasa cinta
kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau sebut itu, engkau ceritakan kepada orang itu dalam menjadi buah bibirmu itu bahwa kamu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mengagungkan Rasulullah itu adalah peringatan Maulud, peringatan Isra Mi'raj, peringatan tahun baru. Itu yang berlaku secara skop besar yang kita ketahui hari ini. Itu yang kau lakukan. Tetapi yang pekerjaan kamu tidak berubah. Sifat kamu tidak berubah. Kebijakan kamu tidak berubah. Memimpin kamu tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah mengagungkan Rasulullah, cuma sunnahnya engkau tinggalkan saja di belakang punggungmu. Banyak kalau kita kaji sunnah-sunnah Rasul itu yang kita tinggalkan. Salah satunya adalah sunnah bagaimana Rasulullah mencintai hambanya yang senang salat berjamaah, senang duduk di majlis taklim. Luar biasa banyaknya itu dalil-dalil yang bisa kita kutip tentang salat berjamaah, majlis taklim itu. Engkau agungkan Allah, tapi sunnahnya engkau tinggalkan di belakang punggungmu. Padahal dalam surat At-Taubah 128, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari golonganmu sendiri. Rasul itu hadir di tengah-tengah orang Quraisy. Datang rasul dari golonganmu yang dia merasakan sangat khawatir dengan kerusakan-kerusakanmu ketika itu. Huru-hara dan kerusakanmu ketika itu. Sangat khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raufur Rahim, rasa cinta dan kasihnya itu sangat tinggi kepadamu. Ingin dia mengeluarkan kamu dari zona yang sangat berbahaya itu, yaitu zona pribadi kejahiliahan. Jangan diartikan jahiliyah itu bodoh, bukan. Ketika itu sudah banyak arsitektur dan juga ahli pahat yang bisa melukis batu itu dengan sangat indah. Mungkin lebih hebat dari yang sekarang. Tapi disebut orang juga zaman jahiliyah. Zaman di mana berlaku dan berjalan di tengah orang banyak itu, di tengah umat itu, hukum ibarat hukum rimba. Begitu keadaan jahiliyah itu, hukum rimba. Yang kecil akan terinjak, yang besar nanti akan menapik dadanya. Kalaupun ingin kita memberikan makanan kepada binatang-binatang kecil itu, belum lagi dijangkau oleh binatang kecil, akan diminta baru oleh binatang kecil itu sudah dirampas oleh binatang-binatang besar itu. Kenapa? Karena hukum rimba yang berlaku ketika itu. Hadir Rasulullah di tengah-tengah zona seperti itu. Selama 23 tahun Rasulullah memimpin. Bayangkan, belum ada dalam sejarah dunia 25 tahun itu bisa merubah keadaan negara yang seperti itu. Belum ada. Barangkali yang mendekati cuma Jepang, kalau dibaca sejarahnya. Setelah dia dibom oleh sekutu, maka dalam jangka sekian tahun dia bisa berubah. Mungkin, tetapi itu tidak banyak. Raufur Rahim, begitu kasih sayangnya kepada umatnya. Sampai ketika meninggal pun bukan istrinya yang dihimbaunya, bukan Khadijah, bukan Aisyah, bukan yang lain-lain yang dipanggilnya. Yang dibacanya sambil terbata-bata adalah ummati, ummati, ummati. Risau dia dengan umatnya karena kasih sayangnya yang sangat dalam kepada umat. Kenal engkau dengan Rasulullah, kenal engkau dengan sejarah, engkau peringati hari lahirnya,
engkau peringati Isra Mi'rajnya, engkau peringati tahun baru yang dicetuskan untuknya ketika hijrah. Tetapi sunnahnya engkau tinggalkan saja di belakang, hanya sebatas retorika ketika engkau berpidato dan juga demagogis ketika engkau menenangkan orang banyak. Demagogis, orang-orang politik sangat tahu itu, tidak perlu diuraikan. Hanya bahasa-bahasa demagogis. Yang ketiga, hatimu sudah mati dan karena itulah doamu tidak didengar oleh Allah. Qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bih. Engkau selalu baca Al-Quran, ya, engkau selalu menghafal Al-Quran. Di kepala kamu ini isinya Al-Quran. Sering kamu membaca Al-Quran. Khatam engkau setiap bulan. Orang sekali setahun khatam, dia 3 kali khatam. Qara'tumul Quran. Engkau sering membaca Al-Quran. Falam ta'malu bih. Tapi sayangnya engkau baca Al-Quran tapi tidak nampak pengamalannya dalam hidup keseharianmu. Al-Quran, ba'anyo konsep Al-Quran, amalan kamu mengikuti hawa nafsu atau hawa nafsu orang yang mengendalikan kamu. Cuma itu. Tapi Al-Quran tetap juga dimusbahkan. Quran tetap juga diagungkan. Quran tetap juga dibaca. Tapi isinya tidak kamu amalkan. Yang keempat, akaltum ni'amallahi walam tu'addu syukraha. Engkau menyadari, engkau mengakui bahwa telah sangat banyak nikmat-nikmat Allah itu yang kamu makan. Sepuas-puasnya kamu pakai nikmat Allah itu. Mulai kamu bangun dari subuh hari sampai kamu nanti terbaring lagi di ranjangnya. Tidur dari ranjang itu sampai bangun pula kamu subuh dan kamu ikuti siklus hidup yang berlaku itu. Kamu jalani semuanya. Nikmat siapa yang kamu makan? Dari mana itu dapat nikmat yang kamu dapatkan itu? Segala kemewahan, segala kehormatan, segala aksesoris-aksesoris hidup yang kamu miliki itu, dari mana dasarnya? Dari mana datangnya? Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu kata Ibrahim bin Adham. Engkau telah menikmati yang paling mudah, kata Ustaz dulu, ibu-ibu yang sering saya sampaikan. Dan paling mudah tu untuk merasakan iyo banyak nikmat Allah kawa atau indah. Unzuru ala man asfala minkum wala tanzuru ala man fawqakum. Acuk-acuklah engkau bandingkan hidup yang sedang engkau dapatkan dengan orang yang masih berada di bawah engkau. Setelah engkau bandingkan nikmat yang engkau dapatkan, duniawi yang engkau dapatkan dengan orang yang engkau bandingkan, itu yang jelas jauh di bawah kita. Setelah tiba di rumah, bertanya kamu kepada dirimu kembali. Setelah saya bandingkan hidup saya dengan si fulan tadi, kira-kira benar tak bahwa Allah sangat mencintai saya? Atau belum terasa juga karena kita belum terlalu nikmat mensyukuri nikmat Allah itu? Tanya itu. Jadi ibu-ibu jamaah terhormat, jadi orang tadi kalau nikmat Allah dimakannya sodonya, dapat dinya sodonya. Di orang lain masih joya matu meminta ke Allah SWT. Dia mata minta kepada Allah dengan muka yang sabak meminta kepada Allah, ruka'an sujada, rukuk dan sujud dia kadukan persoalannya kepada Allah SWT, menetes air matanya, tetapi dia belum juga dapat apa yang dia doakan itu. Sementara kadang-kadang engkau sudah payah menghabiskan apa yang dia doakan itu. Kurang apa lagi Allah kepada kita? Apalagi yang akan kita minta kepada Allah? Padahal semua yang diberikan Allah dan telah kita nikmati, kita belum sempurna
mensyukurinya. Malu rasanya kita meminta juga kepada Allah, sementara yang sudah diberikan belum sempurna untuk kita syukuri. Jadi orang itu menikmati, orang itu memakan, orang itu sepuas-puasnya untuk menikmati apa yang diberikan Allah untuk hidupnya. Walam tu'addu syukraha. Sayangnya nikmat yang banyak itu tidak berbekas kepada syukur dari hidupnya setiap saat. Hati kamu sudah mati itu, kata Ibrahim bin Adham. Robahlah itu dulu, baru nanti berdoa kepada Allah, kata Ibrahim bin Adham. Selanjutnya, qultum inna syaitana aduwwun lakum wa waqtumuhu wa lam tukhalifuhu. Ini yang agak lebih, kita yang lebih tidak nikmat rasanya kalau itu datang dalam diri kita. Qultum inna syaitan. Engkau selalu juga mengatakan bahwa syaitan itu musuh dalam hidupmu. Di mana bicara engkau katakan syaitan itu iblis itu yang telah masuk pada diri kita. Mengucaplah. Lasasek kau. Setiap sebentar kita mengatakan bahwasanya syaitan itu musuh yang nyata dalam hidupmu. Wa waqtumuhu wa lam tukhalifuhu. Tapi sayangnya engkau berikan, engkau serahkan dirimu kepada habitat syaitan itu, wa lam tukhalifuhu, dan engkau tidak menolak ajakan-ajakan syaitan itu. Engkau katakan bahwa syaitan itu musuh yang nyata bagimu, tapi engkau mengerjakan apa yang senang dia kerjakan. Hatimu sudah mati itu, kata Ibrahim bin Adham. Lanjut, yang keenam. Qultum annal jannata haqqun wa lam ta'malu laha. Engkau mengatakan bahwasanya surga itu betul-betul akan ada nanti di akhirat kelak untuk orang-orang yang dilayani oleh Allah, disambut oleh Allah dengan kemuliaan karena amalnya, karya hidupnya yang sangat baik ketika hidup di dunia. Qultum annal jannata. Engkau katakan bahwasanya surga itu benar itu, walam ta'malu laha. Tapi ternyata engkau tidak mengamalkan amalan-amalan surga itu. Yang engkau amalkan bertolak belakang dari amalan-amalan orang yang dirindukan surga itu. Engkau berdoa juga setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku hidup yang paling terbaik di dunia. Ya Allah, engkau sambunglah hidup baik di dunia itu dengan kampung kebaikan pula di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari neraka, ya Allah. Setiap saat, hampir sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari, engkau berdoa seperti itu. Engkau berdoa seperti itu. Tetapi, walam ta'malu laha. Amalan kamu tidak nampak bahwa kamu memang orang yang merindukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, qultum annan nara haqqun wa lam tahrabu minha. Engkau mengatakan bahwasanya engkau sangat takut api neraka itu. Engkau sangat ngeri mendengarkan cerita-cerita perkara neraka itu. Engkau sangat ngeri mendengarkan bagaimana orang dihisap di akhirat kelak. Bagaimana orang menanti gilirannya dihisap di padang mahsyar. Sampai-sampai engkau menangis. Sampai-sampai setiap mendengar cerita itu, engkau sangat larut dengan tangismu. Sangat takutnya engkau kepada azab neraka itu. Di padang mahsyar itu ada yang ulama yang menceritakan bahwasanya begitu panasnya siksaan, belum sampai di neraka, sampai ada orang karena siksaan itu, kena sakitnya siksaan itu di padang mahsyar, sampai tergenang peluhnya sampai kepada bahunya ini. Berapa peluhnya keluar itu?
Sampai seperti itu. Ada. Engkau dah takut itu. Takut engkau kepada azab neraka itu. Tetapi sayangnya walam tahrabu minha. Engkau tidak mau lari dari jalan untuk masuk ke dalam neraka itu. Engkau katakan engkau takut kepada neraka, tetapi jalan-jalan hidupmu yang kamu lalui ternyata ujungnya bermuara ke neraka juga. Engkau mengatakan bahwasanya engkau takut kepada neraka. Itu hati kamu sudah susah itu untuk didengar doanya karena hatimu yang sudah rusak. Kemudian yang kedelapan, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'idu laha. Engkau acuk mengecekkan, engkau sering memperhatikan. Apa itu? Qultum annal mauta. Engkau mengatakan bahwa mati itu pasti akan datang. Suka tidak suka, rela tidak rela, reda tidak reda, mau tidak mau, siap atau tidak siap. Yang namanya kematian itu sudah menjadi kemestian yang akan kamu lalui. Meskipun kamu akan lari ke lubang batu yang sangat hitam, engkau akan didatangi oleh yang namanya kematian itu. Selalu kita itu mendengarkan kematian, berita kematian itu. Walam tasta'idu lahu. Tapi engkau tidak mempersiapkan diri untuk menemui yang pasti kamu temui itu. Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang kesembilan, intabahtum minan naumi fastaghaltum bi'uyubin nas wa nasitum bi'uyubikum. Engkau bangun dari tidurmu. Engkau pergi ke tempat bekerja, engkau pergi berbaul dengan orang lain, engkau bisa beralkulturasi dengan orang banyak. Intabahtum min naumikum. Engkau bangun dari tidurmu, fastaghaltum. Engkau hanya sibuk membicarakan aib orang lain. Engkau sibuk membicarakan aib orang lain, sementara aib yang ada dalam dirimu sangat banyak. Engkau tidak mau tahu. Bangun engkau dari tidurmu, di mana engkau bicara, apa yang engkau tampilkan, bagaimana pola hidupmu, bagaimana polarisasi umat yang akan kamu lihat. Kamu polakan, bagaimana seolah-olah sibuk membicarakan aib orang lain, sementara aib yang bergelimang dalam jiwamu, dalam dirimu, kamu lupakan. Kecik orang awak, enak tungau gajah di apa? Gajah perbuat mata nak nampak tu. Tungau seberang lawi nampak. Awak kini yang ku adun awak sedihan kini ku. Cuba cari tak percaya. Nya kan tak perlu dah. Jadi yakin korang lu, yakinin lu. Bu jemaah tu cari kini ibu-ibu. Setiap orang tampil pemimpin, maaf ya, pemimpin kini, maka tugas pertamanya seolah-olah bagaimana mengaibkan orang yang lampau. Di polanya seperti itu, sehingga nanti akan datang kepada pikiran orang bahwa orang inilah orang yang hebat, yang paling berjasa di negeri ini. Orang sekarang sudah pintar-pintar, tidak bisa lagi seperti dulu, tidak bisa lagi. Kalau dulu mungkin saja itu, maka yang terbaik adalah berbuatlah kita sebaik-baiknya kepada orang lain. Nanti orang hatinya yang akan menilai, tidak dia nilai karena ada polarisasi bukan. Coba ibu cari di maju cari tampil si A kini menyalahkan yang orang lampau. Kemudian nanti si A pun nanti digantikan oleh orang lain, disalahkan pula, digantikan disalahkan pula. Kapan akan berakhir hidup negeri seperti ini? Kapan itu akan berakhir? Tidak akan pernah berakhir, karena niatnya adalah bagaimana yang paling baik itu saya, bukan orang lain. Nah, kata orang awak tu, kalau ingin awak tarang lampu awak, enak lampu strongkeng ke? Dulu kan tekan air strongkeng.
Kalau awak ingin tarang serungkeng awak, tambah minyaknya, pompa lama-lama, tambah tarang itu. Tidak perlu lampu orang dimatikan. Nah, sekarang seolah-olah terpola seperti itu. Kenapa? Karena memang lampunya nak terang. Diusahakan bagaimana orang menganggap terang lampunya nak terang sebenarnya, tetapi diusahakan bagaimana orang menganggap terang. Caranya bagaimana? Coba padamkan lampu orang. Ternyata lampu orang itu tetap juga terang. Sakit jantung maknanya. Makanya nanti awak membabi buta dalam segala hal hidup kita. Kebijakan kita membabi buta karena pola kita berbeda sebenarnya dengan apa seharusnya kita berbuat. Sibuk dia setiap hari itu dengan aib orang lain, tetapi dirinya bergelimang dengan aib dia tidak sadar. Yang terakhir, dafa'tum mautakum. Yang ke-10, dafa'tum mautakum walam ta'tabiru bihim. Engkau sering menguburkan jenazah. Kadang-kadang engkau yang membawa yang menerima dari kubur itu. Kadang-kadang karena tali daripada mengukur panjangnya jenazah itu tidak ada. Kamu yang tidur dulu untuk membuat lahat itu. Tidur kamu di sana. Kamu coba pula menaruh pipimu yang kanan di tanah itu. Tidak terpikir olehmu ketika itu, andaikan saya yang masuk sebentar lagi ke lubang ini. Orang pergi, ditutupnya saya dengan papan yang kecil ini. Lalu setelah tertutup begitu gelapnya, lampu yang dulu di rumah, lampu hias yang sangat banyak, terang seterang-terangnya, anak mengelilingi kita. Kalau kita orang besar sekeliling kita, banyak orang menjilat-jilat kita. Nak terbayangkan oleh kamu ketika kamu menguburkan itu, intabahtum dafa'tum mautakum. Ketika kamu menguburkan itu, nanti nak terbayang itu. Nanti kalau saya dimasukkan ke sini, siapa teman saya? Dengan siapa saya bicara? Siapa yang mengantarkan saya nasi? Siapa? Ternyata itu semua lam ta'tabiru bihim. Tidak bisa mengambil pelajaran dari itu. Ya, mengambil pelajaran. Kadang-kadang kita memandikannya. Kita mandikan yang kemarin kita rasakan, kita bercengkrama dengan orang itu. Kita berbicara, kita bergelut dengan orang itu kemarin. Sekarang kita rapat tangannya ini. Sudah dingin sama sekali. Baru kemarin, baru sebentar ini kita bicara dengan dia berkelakar. Kita pegang tangannya dingin. Kalau saya besok seperti ini, kira-kira apa modal saya? Apa modal saya? Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ibrahim bin Adham menjelaskan kepada orang banyak itu, dia mengadukan tadi, terasa bagi kami doa kami belum juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para sahabatku, kata Ibrahim bin Adham, mungkin barangkali dirimu adalah bahagian dari yang 10 itu. Kalau ia, tidak usah ceritakan kepada orang lain. Tapi nak menuangkanlah iya atau tidaknya. Ternyata kalau iya, kemungkinan itu doamu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu apa-apa, engku-engku ingat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala doa yang kita tengadahkan kepada Allah, mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang kaya, mungkin bukan harta yang kita minta lagi. Kita merindukan bagaimana hidup itu betul-betul kita dapatkan hidup yang berkah. Mawaddah warahmah, rumah tangga yang betul-betul rumah tangga dirindukan Rasulullah, rumah tangga surgawi, baiti jannati. Itu lagi yang kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan didengar oleh Allah. Oh, kalau kita umpamanya hidup kita payah, masih susah hidup kita menengadah kepada Allah SWT, tetes air mata kita meminta kepada Allah. Mudah-mudahan nanti apa yang kita harapkan itu juga diberikan oleh Allah kepada kita. Dan lain-lain berbeda, kita akan berbeda pula dengan doa yang kita harapkan kepada Allah SWT.
dan kita tidak menginginkan yang terjadi pertanyaan kepada Ibrahim bin Adham ketika dia berjalan di kota Basrah. Mudah-mudahan biar itu cerita bagi orang itu, tapi untuk kita tidak. Setiap kita berdoa dan berzikir kepada Allah, didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu barangkali yang kuangku apa-apa, ibu-ibu, inyak-inyak yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk ustaz yang menyampaikan dan juga diharapkan untuk kita semua. Begitu juga keluarga-keluarga yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan keluarga kita itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahil hidayah wa taufik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.